Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar malam ini, Senin Pahing Selasa Pon, tanggal 9 Agustus 2021, bertepatan dengan malam 1 Suro, dan besok tanggal Selasa 10 Agustus 2021, bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah, dan merupakan tahun baru dalam kalender tahun Islam. Penanggalan ini sekaligus memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, sebagai peristiwa yang sangat monumental dalam Islam, sebagai peristiwa yang memiliki nilai spiritual. Awal tahun Hijriah diadaptasi dalam berbagai tradisi dan kearifan budaya lokal. Salah satu yang sangat terkenal adalah peringatan malam 1 Suro, sebuah tradisi malam tahun baru Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa. Dalam prakteknya, malam 1 Suro selalu dibumbui dengan hal-hal yang mistis dan disebut sebagai malam keramat yang sangat disakralkan oleh masyarakat Jawa. Kata Suro pertama kali diteruskan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo saat memerintah kerajaan Mataram Islam tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kalender Saka atau penanggalan Jawa dan Hindu sepadan dengan penanggalan Islam. Keinginan itu didasari beberapa faktor, dan yang paling utama adalah ingin menyatukan dua kubu masyarakat antara kejawen dan putihan atau kepercayaan Islam. Semenjak itu malam 1 Suro atau bulan Suro dianggap bulan keramat. Bukan tanpa sebab kalau masyarakat Jawa mengatakan malam 1 Suro sebagai malam yang penuh keramat atau malam keramat. Malam 1 Suro diperingati dan diikuti ritual-ritual pada malam 1 Suro, mulai dengan memandikan benda pusaka, berendam di kali, mandi kembang dan tirakat atau melean sampai pagi. Selain tradisi yang dilakukan oleh keraton, di kalangan masyarakat juga banyak melakukan acara-acara ritual yang berupa jamasan pusaka, ruatan, serta sesajen agung atau topo broto. Orang-orang Jawa sering mengaitkan kalau malam 1 Suro atau bulan Suro dengan hal-hal gaib dan mistis dalam dunia supranatural. Banyak masyarakat yang melakukan melean tepat di malam 1 Suro. Ada mitos tersendiri di dalam bulan Suro, yaitu tentang larangan para orang tua untuk melaksanakan atau menggelar acara hajatan perkawinan bagi anaknya. Mitos yang beredar di kalangan masyarakat adalah jika hal itu dilanggar, maka keluarga yang menjalankan acara hajatan pernikahan itu akan mendapatkan sialan atau kualat. Tapi ada yang mengatakan itu hanya mitos belaka. Dan ada pandangan lain di dalam bulan Suro, yaitu tidak boleh keluar atau pindah rumah. Entah benar atau tidak, wallahu a'lam.
Satu ritual lama yang masih dilaksanakan adalah budaya kungkum dan jamasan benda pusaka peninggalan para nenek moyang. Hal itu dilakukan untuk menghormati para leluhur. Melalui serangkaian acara ritual, benda-benda pusaka itu akan dibersihkan sebagai wujud jamasan pusaka dan dilakukan setahun sekali. Rata-rata masyarakat Jawa percaya pada malam 1 Suro itulah waktu yang tepat untuk melakukan kungkum dan jamasan pusaka. Selain jamasan pusaka, masyarakat juga banyak yang melaksanakan tirakat atau semedi. Orang-orang melakukan tirakat dengan harapan untuk menenangkan diri dan mendapatkan energi positif atau energi spiritual yang dipercaya muncul pada malam 1 Suro. Dan masyarakat Jawa sendiri sangat mengkeramatkan malam 1 Suro. Masyarakat juga percaya kalau di malam 1 Suro adalah malam di mana energi spiritual muncul, dan dipercaya juga pada malam 1 Suro itu juga sosok-sosok gaib dan tak kasat mata akan bermunculan dan menunjukkan eksistensinya dengan berbagai macam bentuk dan wujudnya. Dan malam 1 Suro juga disebut sebagai lebaran para makhluk gaib. Dalam ajaran Islam sendiri, malam 1 Suro atau bulan Suro dianggap sebagai bulan yang dimuliakan, penuh dengan keberkahan, dan juga disakralkan. Dengan begitu, dua kultur kebudayaan tetap menjadikan malam 1 Suro sebagai malam yang sakral, dan bulan Suro sendiri juga sebagai bulan yang sakral, bulan yang dihormati dan dimuliakan di antara bulan-bulan lainnya, di mana dalam ajaran Islam melarang kita untuk berbuat atau bertindak jahat dan melanggar norma-norma agama. Bulan di mana kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama, bulan di mana kita dianjurkan untuk lebih menambah kebaikan dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih banyak melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Memperbanyak beribadah dan sedekah di bulan Suro, lebih banyak bersabar dan bersyukur. Di dalam Islam maupun kejawen ada persamaan tentang melakukan puasa pada bulan Suro, dan keduanya sama-sama membenarkan hal itu sebagai cara seseorang untuk menempa dan mengolah jiwa raga untuk menjadi lebih baik dan positif. Makanya di bulan Suro banyak orang-orang melakukan puasa, terutama puasa mutih dengan tujuan membersihkan diri dan hati. Para ahli spiritual banyak yang menggunakan momen malam 1 Suro sebagai malam spiritual untuk tirakat dan meditasi, dan dibarengi dengan puasa. Kisah-kisah gaib dan horor di malam 1 Suro dan selama bulan Suro juga mewarnai kancah masyarakat. Banyak beredar cerita-cerita misteri tentang penampakan dan kejadian-kejadian gaib yang terjadi di malam 1 Suro dan Suro itu sendiri. Karena dipercaya pada malam 1 Suro dan bulan Suro adalah malamnya para makhluk-makhluk gaib, lelembut dan sebagainya bergentayangan. Di malam 1 Suro diliputi energi-energi positif dan negatif yang bermunculan. Banyak yang mengisahkan juga di bulan Suro akan banyak bermunculan benda-benda gaib seperti keris pusaka, batu akik, dan mustika yang keluar dengan sendiri dan mencari tuan baru. Makanya banyak cerita tentang munculnya benda-benda tersebut di bulan Suro, benda-benda bertuah dan sebagainya. Orang-orang spiritual dan yang diberi penglihatan mata batin pasti akan dapat melihat serta merasakan aura dan energi-energi yang muncul berseliweran di malam itu, khususnya di malam Suro. Banyak para spiritual atau orang-orang supranatural yang mencari dan berburu benda-benda bertuah di malam bulan Suro.
karena mereka meyakini energi yang didapatkan akan lebih besar dari bulan-bulan biasanya. Pamor yang muncul akan lebih kuat dan mempunyai daya tarik tersendiri. Itulah kenapa malam satu suro sangat disakralkan hingga sekarang. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.